Silakan, Pak. Ya, shalom. Samuel. Ya, shalom. Selamat pagi. Ya, Halo. shalom. Ya, Pagi. kasih Tuhan melimpah dalam hati kita. Amin. Amin. Bapak, Ibu yang saya kasihi Tuhan, kita bisa menyanyi, memuji Tuhan, berdoa, dan doa-doa kita dapat jaminan jawaban Tuhan dalam segala pergumulan. Kita berdoa kepada Tuhan dengan yakin ya, bahwa Tuhan doa kita. Dan semua itu bisa terjadi oleh karena salib Kristus. Jadi ketika kita dalam hari-hari ini kita merenungkan yang pertama, besok saya mati, besok saya mati, apa yang akan saya lakukan hari ini gitu. Lalu kita mulai masuk bicara soal kematian. Dan dalam bulan ini, bulan April kita masuk pas ya tentang Paskah. Kemudian saudara, di Bapak Ibu yang saya kasihi Tuhan, di Kalimantan Barat ini sedang ramai. Jadi saya sebenarnya sangat pengen ikut Taman Safari. Tetapi tiba-tiba harga tiket menjadi tinggi. Karena apa? Karena banyak orang yang pulang kampung sembahyang kuburan. Ya, jadi bicara soal kematian. Ya, ini orang bersembahyang kepada orang-orang yang mati. Jadi tiket itu sampai 1,5 juta gitu. Dari yang biasa 700-800 ribu begitu. Nah, berhubung dengan itu kita juga diskusi tentang memikul salib. Karena itu kemudian dalam diskusi kemarin di grup kami ini lalu bicara tentang angka 10, ya, angka 10 dalam bahasa Mandarin. Nah, pagi ini saya diminta untuk sharing tentang itu. Namun yang paling penting adalah saya ingin sharing bersama-sama berbagi dengan Ibu Bapak sekalian tentang salib. Ya, kita membahas tentang pikul salib, tetapi kita mesti mengerti tentang salib itu secara jelas. Ya, seperti tadi awal saya katakan bahwa kita bisa memuji Tuhan, kita bisa bersukacita karena salib Kristus. Kita memiliki pengharapan hidup yang kekal. Kita dapat jaminan kita dijadikan anak-anak Allah karena kita percaya Yesus yang telah menebus dosa kita, menyelamatkan kita, menjadikan kita orang yang percaya, anak-anak Allah. Kita boleh berdoa, kita boleh menikmati segala berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub diberikan kepada kita karena hidup kita dipulihkan dalam hubungan dengan Allah. Semua karena salib Kristus. Itu sebabnya merenungkan tentang salib Kristus sangat-sangat penting. Bahkan yang paling penting, lambang salib itu menjadi tonggak kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, itu salib, itu harus selalu kita bawa dalam hati kita. Apa itu salib? Mari kita belajar bersama-sama. Saya mengajak kita baca dulu ayat firman Tuhan yang menjadi bahan renungan diskusi kita kemarin sebagai acuan untuk renungan pada pagi ini. Saya berbagi ya bersama-sama, saya juga belajar firman Tuhan bersama-sama. Boleh minta share screen ya. Oh ya, bisa. Terima kasih. Ya. Ya. Jadi pagi ini saya mengajak kita membahas tentang salib. Kita baca dulu, saya bacakan saja Matius 16 ayat 24. Ya, bahan diskusi kita. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Lalu dalam diskusi itu, ya apa sih maksudnya? Banyak sekali atau hampir semua hamba Tuhan kalau menafsirkan atau mengajarkan ayat ini, menguraikan ini selalu bicara tentang penderitaan. Itu betul, tetapi bukan hanya sekadar penderitaan. Salib itu adalah lambang kematian, ya, kutukan. Di dalam Galatia pasal 3:13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi salib itu adalah lambang kutukan, lambang kematian. Ya, kutukan setelah kita percaya kepada Yesus, kita sudah tidak menanggung kutukan lagi. Tetapi Tuhan Yesus meminta kita, berbicara kepada kita untuk memikul salib kita, salib kita masing-masing. Dan salib itu bukan hanya sekedar soal penderitaan, tetapi penyerahan hidup. Ya saudara, ada istilah begini, lebih mudah
mati bagi Kristus daripada hidup bagi Kristus. Lah, ya ada pendeta berkata seperti itu. Lebih mudah mati bagi Kristus daripada hidup bagi Kristus. Kalau kita bicara soal mati bagi Kristus, itu artinya ketika kita percaya Yesus, lalu ada ancaman datang, kita dibunuh, selesai hidup kita. Itu lebih mudah. Tapi hidup bagi Kristus artinya sehari demi sehari kita harus memikul salib. Ancaman kematian itu kita tidak tahu kapan datang, tapi itu harus kita jalani, dan setiap saat seolah-olah besok kita akan mati, atau bahkan setiap saat seolah-olah nanti kita akan mati. Karena itu kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi kekudusan kita, menjaga kekudusan kesucian hidup kita, dan juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Amanat agung harus kita laksanakan. Itu lebih sulit daripada percaya Yesus mati selesai. Ya, kalau hari ini percaya Yesus, banyak orang berharap hari ini percaya Yesus lalu diangkat ke surga, langsung masuk ke surga. Wah, enak sekali. Tapi ternyata tidak. Kita dijanjikan hidup dalam dunia ini untuk terus menanggung ya siksaan-siksaan seperti itu, seperti yang Paulus katakan. Nah, itu artinya memikul salib. Jadi, sudah siapkah Bapak Ibu Saudara ketika berkata, ya aku mau memikul salib? Artinya setiap saat kita siap sedia mati bagi Kristus. Saudara, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung kutukan itu supaya kita yang terkutuk. Nah, kata terkutuk itu artinya kematian. Kutukan dosa adalah kematian, upah dosa adalah maut. Jadi oleh kasih karunia Yesus Kristus yang telah menanggung kutuk itu, kutuk yang harus kita ditanggung oleh Yesus, sehingga hidup kita dibebaskan dari kutukan dan kita memperoleh keselamatan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita membalas cinta kasih Tuhan? Tuhan yang sudah mati bagi kita di kayu salib, yaitu selalu hidup bagi Dia dan melaksanakan perintah-perintah hidup kita. Nah, harga penebusan dosa adalah mati di kayu salib. Oke, berikutnya. Nah, ini sangat jelas. Matius pasal 10 ayat 38 tentang pikul salib. Tetapi juga jangan baca hanya ayat 38 saja. Seringkali kita hanya baca pikul salibnya saja 38, tapi tidak baca ayat 39. Saya bacakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi jelas, di sini Yesus maksudkan pikul salib adalah kematian, kehilangan nyawa. Nah, Bapak Ibu Saudara, mau pikul salib artinya siap untuk kehilangan nyawa bagi Yesus Kristus. Baik, nah Saudara, tetapi, nah haleluya, ya, di balik salib ada kemuliaan. 1 Petrus pasal 1 ayat 9 sampai 11 saya bacakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimasukkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, nabi-nabi terdahulu mereka menderita sampai mati. Ya, di dalam Ibrani pasal 11 katakan banyak yang mengalami berbagai penderitaan, ada yang digergaji, dikuliti dan sebagainya. Mereka setia kepada Tuhan sampai mereka harus mati. Dan yang mereka harapkan adalah seperti yang Yesus juga alami setelah kematian, lalu ada kemuliaan. Nah, itu yang mereka harapkan, dan hal yang sama juga kita harapkan hari ini. Kalau Yesus suruh kita pikul salib dalam hidup kita, artinya ada kemuliaan yang Tuhan sediakan kepada kita. Nah, kita menantikan kata sesudah itu, ya. Artinya setelah memikul salib, setelah kita siap rela menyerahkan nyawa kita, sesudah itu menyusul kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka pagi ini Bapak Ibu yang sekalian Tuhan, kalau ada keluarga yang meninggal dipanggil Tuhan, ya, itu sebabnya kita jangan bersedih berlarut-larut, karena setelah lewat daripada kematian ini ada mahkota kemuliaan bagi kita. Ya,
Dan kalau kita sedang menghadapi kesulitan, mungkin sakit penyakit, kita jangan takut. Ada dua hal yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Yang pertama adalah mujizat terjadi, kesembuhan terjadi untuk kita. Dan kalau itu kita alamin, kita harus lebih setia, lebih sungguh lagi melayani Tuhan. Amin. Saya pernah mengalami saat-saat ketika kecelakaan yang naik motor dari Jakarta ke Bandung, di Citatah, tabrakan dengan bus Parahyangan, hampir adu kepala ya. Tapi akhirnya saya menghindar karena ujung bis saya jatuh. Itu sebabnya jari saya di sini cacat, dan ini cacat permanen. Selalu mengingatkan kepada saya, kehidupan dan kematian itu sangat tipis, sangat dekat. Tapi kalau Tuhan berikan saya hidup, saya kata seperti Rasul Paulus, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau harus hidup, aku mau hidup benar-benar untuk Tuhan. Menyerahkan hidupku untuk dipakai Tuhan sepenuh-penuhnya. Jadi tidak ada istilah capek, tidak ada istilah lelah. Apapun yang terjadi, tetap melayani Tuhan sampai Tuhan panggil. Karena firman Tuhan Yesus berkata, barang siapa setia sampai mati. Ingat ya, setia sampai mati di dalam kitab Wahyu akan mendapat mahkota kemuliaan. Amin. Nah, sekarang kita kembali kepada salib. Salib itu sekarang adalah lambang ya, lambang. Jadi kita tidak benar-benar ikut salib itu dan tidak benar-benar disalibkan di atas salib. Tapi itu lambang. Saudara bicara soal lambang, itu sangat penting. Kita pertama, ini karena kemarin diminta bahas soal angka 10 bahasa Mandarin, jadi saya mau bahas soal angka ya. Bapak Ibu Saudara yang sekalian dalam Tuhan, angka yang kita pakai selama ini itu angka, bukan angka orang Inggris, bukan angka orang Barat, tapi angka Arab ya. Nah, ini angka Arab. Jadi kita lihat tulisan yang kita biasa pakai 0 sampai 9 ini angka Arab ya, mirip-mirip, cuma terjadi perubahan akhirnya yang di bawah ini disepakati secara internasional kita pakai. Nah, angka Arab itu dari 0 sampai 9. 10 itu 1 dan 0. Ya. Jadi angka Arab ini atau angka yang kita biasa pakai, tidak ada angka 10. 10 itu 1 dan 0. Jelas ya? Nah, angka 9. Sekarang di dalam bahasa Yunani, 10 itu tanda X. X ini ada cross. Cross ya salib. Mau begini atau mau begini, itu salib. Dan sama dengan bahasa Mandarin, angka 10 itu dalam bahasa Mandarin adalah bentuknya salib. Sekali lagi, ketika saya tanya sama murid-murid saya, ketika saya tulis angka 10 itu, saya tanya, ini lambang apa? Yesus Kristus, katanya. Jadi, kita lihat angka 10 ini, angka salib ini, kita tahu ini Yesus Kristus, begitu ya. Anak-anak tahu. Jadi, salib ini adalah lambang Yesus Kristus. Nah, hidup tanpa salib Kristus, ya ini huruf Mandarin, kata ini artinya mati. Ya, mati ini terdiri dari 3 huruf. Huruf pertama ini goresan ini lambang bumi atau tanah. Kalau orang Batak ternyata punya filosofi tentang ruang ya, ruang. Ada disebut Banua Ginjang, ada Banua Tonga, ada Banua Toru. Betul nggak Pak Nixon? Nah, jadi garis yang pertama ini adalah antara ya batas Banua Tonga dan Banua Toru ya. Jadi ini, nah di bawahnya itu ada si itu artinya sore atau petang atau malam ya. Yang ketiga adalah pi ya, pi ini pisau atau bisa juga artinya sendok ya. Nah, apa maknanya kata sini? Ini hidup tanpa salib. Lihat tulisannya tidak ada salibnya lah gitu. Kalau tidak ada salibnya mati ya, udah tua ya mati ya. Nah, orang mati ada 2 cara ya. Kematian datang melalui 2 cara. Tua atau terbunuh ya. Maka dalam tulisan mati ini di bawahnya ada pi atau pisau, atau bukan terbunuh tapi makan. Sendok ya, dia sendok. Orang Tionghoa berkata pai ping sung kou lu, 100 penyakit masuknya lewat mulut. Karena makan. Nah, jadi kematian itu bisa disebabkan oleh tua, tapi bisa karena terbunuh, tapi ternyata bisa karena makan. Jadi hati-hati makan gitu ya. Kalau mau umur panjang gitu, kira-kira begitulah ya. Nah, saudara, ini hidup tanpa Kristus dan habis itu selesai kemana? Ke dalam neraka yang kekal. Tetapi ketika hidup itu ada salib, nah ini huruf ini bacanya sheng, artinya lahir dan artinya hidup. Nah, kalau ini asal usul tulis sheng ini adalah seperti rumput yang bertumbuh, tunas yang bertumbuh dari tanah. Jadi garis yang di bawah ini garis lambang bumi. Nah, jadi tumbuh artinya lahir, artinya hidup, seperti rumput yang tumbuh begitu. Ini aslinya begitu.
Tapi sekali lagi saya bicara soal lambang. Ketika saya mempelajari bahasa Mandarin dengan meninggalkan segala asal-usul tulisannya yang ada sekarang perkembangannya, saya melihat ini. Sheng ini terdiri dari satu, ada salib di tengah-tengahnya. Nah, garis yang di atasnya ini itu orang, dan di bawahnya dua garis ini juga lambang orang. Jadi tulis Mandarin itu artinya seperti yin yang, ya. Yin yang itu dalam manusia ada kebaikan, kejahatan begitu. Jadi hidup karena ada salib maka jadi hidup. Nah, ini Sheng artinya hidup, lahir dan hidup. Kita lahir baru dalam Yesus Kristus karena salib Kristus. Ketika kita percaya Yesus, kita lahir baru dan memperoleh hidup yang baru dan jaminan hidup yang kekal. Amin, saudara. Ya. Amin. Ini angka 10 ya. Nah, ini karena berhubungan Hari Cengbeng ya, saya ngajar anak-anak sekali lambang ya. Kita lihat ini tulisan tu artinya tanah. Tanah itu di tengah-tengah ada salib. Di bawahnya ada garis, itu lambang bumi. Jadi ada salib di atas bumi. Nah, kalau kita lihat kuburan, ini kuburan Kristen, di atasnya ada salib. Dan ini kuburan yang non-Kristen, tidak ada salibnya. Nah, salibnya apa? Lambang menghubungkan kita dengan Tuhan. Ketika kita mati, ada salib, kita dibawa ke surga. Yang sebelahnya tidak ada salib, mau kemana? Mau kemana? Jadi, karena itu setiap orang harus percaya kepada Yesus. Itu sebabnya kita harus melaksanakan amanat agung, supaya orang mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Nah, saya pelajari di China, negara komunis. Waktu komunis berkuasa di China, revolusi kebudayaan, hampir semua hal yang berhubungan dengan Kristen itu dihapuskan. Termasuk Alkitab, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan Kristen itu dihapuskan. Bapak Ibu Saudara pasti tahu hal itu. Tapi ada satu yang tidak hapus sampai hari ini, dipakai, yaitu lambang salib untuk rumah sakit. Nah, saudara, ketika saya baca kisah mengapa siapa yang pencetus pertama di China rumah sakit pakai lambang salib, ternyata seorang misionaris perempuan bernama Deborah Martilla Doe. Dia pergi ke China melayani sebagai misionaris, dan dia bertemu bahwa cara orang Tionghoa melahirkan, perempuan melahirkan, itu kalau orang Tionghoa bilang apa ya, melewati kematian. Artinya wanita melahirkan mengalami ancaman kematian. Nah, melihat hal ini, misionaris Doe ini, dia seorang wanita dan dia hatinya sedih dan dia menangis. Lalu dia pulang ke Amerika, dia kumpulkan dana, dia belajar tentang untuk persalinan. Kemudian dia pergi ke China, dia membangun rumah sakit persalinan yang pertama di China dan rumah sakit untuk wanita yang pertama, dan di depan pintu dia pasang salib besar-besar. Dan sejak itu dia bangun beberapa rumah sakit yang ada lambang salibnya. Puji Tuhan, walaupun pemerintahan komunis berusaha memusnahkan segala hal yang melambangkan kekristenan, tapi salib tidak dihapuskan, tetap dipakai di China. Dan yang luar biasa ya, ini, ini kenapa langsung yang satunya nggak bisa kelihatan. Oke, saudara. Nah, sekarang sebagai penutup, saudara, hidup kita ya pada akhirnya ujung-ujungnya harus ketemu dengan salib. Ya, ini filosofi. Angka dalam bahasa Mandarin. Yang pertama, kita waktu lahir dapat angka 1. Waktu balita udah mulai besar, ya belajar jalan, belajar ngomong, dapat nilai 2. Ya udah mulai sekolah, dapat nilai 3. Lulus sekolah, kuliah, ya 4. Lalu menikah, ya udah kerja, ya udah kuliah, sekolah selesai, kerja, dapat angka 5. Separuh hidup kita udah mulai terbentuk, ya. Kemudian kita menikah, meningkat hidupnya. Kemudian dapat angka 6. Setelah menikah punya anak, angka 7. Setelah punya anak sudah besar, punya menantu, ya angka 8. Punya cucu, punya menantu, angka 8. Setelah itu apa? 9. Nah, Bapak Ibu Saudara, di angka 9 itu ada bengkok begitu, itu artinya berakhir. Hidup itu berakhir. Angka hanya sampai 9. Apakah selesai? Ya tidak. Angka selesai itu mati bagi orang yang tidak percaya Tuhan. Dan nasib setiap manusia pasti ke neraka. Tapi puji Tuhan, angka 10 itu angka sempurna dalam tulisan Tionghoa. Kalau orang dikasih nilai 10 angka sempurna. Jadi setiap orang harus bertemu Yesus supaya hidupnya sempurna.
Puji Tuhan pagi ini kita semua dalam morning prayer ini adalah orang yang sudah ketemu salib. Bukan saya ketemu salib itu, kita pikul salib itu, hidup kita akan sempurna. Setelah kita selesai menjalani hidup ini, Tuhan sediakan mahkota yang indah bagi kita. Itulah kesempurnaan orang percaya. Jadi bagi saya, susah, menderita, sakit apapun, itu hanya sementara di dunia. Mata saya tetap memandang kepada salib Kristus.